105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip di mana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di warung ada Pak Hansip. Pak Hansip sedang beli buah mangga. Kembali berjumpa dengan keluarga Sip di dalam program Jendela Usaha. Nah, keluarga Sip, kita di siang hari ini dalam talkshow kita siang ini kita bertemu dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Dan nantinya kita akan membahas bagaimana beliau ini memulai usahanya dari nol sampai sekarang. Dan yang uniknya beliau ini Ustazah ini adalah satu keluarga, pasangan suami istri. Nah, ini gimana ini kita akan gali lebih dalam lagi terkait bagaimana bisa berwirausaha dengan timnya sendiri adalah keluarga sendiri. Nah, kali ini ya kita bersama owner dari HD Group, ada Ustazah Sisri Dona SSMA. Ya. Biasa panggil orang sensei ya. Biasa ada orang manggil sensei, mungkin ada ustazah juga ya. Iya, kakak gitu ya. Kakak. Nah, kali ini kita panggil apa nih? Kakak aja. Oke. Untuk kali ini kita di siang hari ini ya kita nggak pakai sensei ya. Kita nggak pakai sensei, kita panggil kakak. Kakak Dona untuk khusus di program ini. Nah, ya di sini juga ada Ustadz Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz Safitri LC ya. Dan beliau ini juga di Kutab ya, Sarah? Di Kutab selain di sini? Iya. Masya Allah, ini luar biasa nih keluarga Sip ya. Dan selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Dan untuk Anda yang ingin bertanya dan menanggapi dari pembahasan kita di siang hari ini bisa melalui chat di WhatsApp. Hanya melalui chat di 0812-6457-9612. Nah, kita sapa dulu nih narasumbernya. Assalamualaikum Ustadz, Kakak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah. Allah Akbar ya. Tadi beliau ini datang ke sini dengan anak ya, sekeluarga berarti datang ke sini. Iya. Alhamdulillah. Ini luar Dua kan? laki-laki. Dua orang laki-laki. Masya Allah, ini jagoan semua nih keluarga sih. Oh ya, ini kan kita membahas sekarang ini tentang HDO nih Ustadz dan Kakak. Dan gimana sih perjalanannya hingga sekarang dan kenapa itu diberikan HD EO, apa sih sebenarnya itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz atau Kakak dulu nih. Oke, silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Fahmi tadi ya, bahwasanya HDEO gitu. Mengapa HD? Gitu. Semuanya ada HDEO, HD Rockstar gitu ya. Itu sebetulnya singkatan dari nama kami berdua, ya, Hafiz Dona gitu. Gitu ya Kak? Iya, jadi akan ada terus HD-HD yang lainnya. Misalnya kami ada HD laundry misalnya, HD minimarket atau apa gitu ya. Mohon doanya aja. Itu asal muasal nama HD. Terusnya sejarah gitu ya, sejarah lahirnya HDO itu bagaimana gitu ya. Berawal dari kita menikah itu kan tahun 2013 dan 2 tahun itu kita di Kairo gitu. Pulang Masih ke SMA Indonesia. saya itu. Pulang ke Indonesia tahun 2015 gitu ya. Dan ketika itu kami pulang dari Mesir itu memang tidak punya apa-apa gitu. Memang namanya semua kita jual-jual semuanya karena mau pulang habis gitu ya, mau pulang alatul istilahnya gitu ya, pulang habis. Jadi ketika memulai hidup di sini kita bingung ini nanti mau ngapain gitu ya. Memang dengan skill yang kita punya itu kita basicnya ini mengajar gitu ya. Karena sewaktu di Kairo dulu usaha Hafiz ini mengajarkan bahasa Arab untuk mahasiswa Indonesia, Malaysia di sana. Dan kebetulan Kak Dona ini jurusan bahasa Jepang, punya sensei ya. Sempat mengajar bahasa Jepang untuk mahasiswa Indonesia dan Malaysia di Kairo gitu. Jadi ketika kita buka peluang itu di sini itu tidak sebanyak peminat ketika kita masih di Kairo gitu. Jadi kita memang berpikir bagaimana nanti selanjutnya ini mau melangkah kemana gitu.
Dan ketika tahun 2016 itu ada tawaran dari teman yang di Mesir, bagaimana kalau ini Uni bantu jualkan kurma muda ya. Waktu itu kurma muda itu masih belum dikenal oleh orang-orang gitu. Dan kurma muda itu banyak dicari. Makanya ketika dulu harganya sangat mahal sekali gitu, sampai harga sekilo tuh 400.000. Jadi ini peluang yang sangat menarik gitu ya untuk dijualkan. Mau nggak Uni jualkan, saya kirimkan dari sini. Saya mau pulang nih ke Padang gitu. Memang ini orang-orang Padang juga gitu ya. Oh oke, boleh gitu ya. Nah perdana mengirimkan kurma muda tuh semuanya itu ya qadarullah ya, kita belum ada ilmu, belum ada pengalaman, sampai di Padang itu busuk gitu. Sampai kita tuh ya Allah gitu, seperti ini ternyata bisnis itu gitu. Akhirnya kalau seandainya kita patah semangat ketika itu, maka tidak akan ada hadir-hadir sekarang. Masya Allah. Dengan semangat yang ada itu kita coba lagi. Nah, akhirnya pengiriman kedua kita coba berpikir bagaimana kotaknya dibolong-bolongin gitu ya. Seterusnya di packing pakai kotak yang bisa masuk udara gitu ya. Akhirnya mulai sedikit-sedikit yang busuknya gitu. Dari situ kita belajar bahwasanya memang itu bisnis itu tidak harus tidak instan gitu, memang harus banyak perjuangannya, air matanya gitu. Dan lahirlah sampai sekarang ini kalau untuk kurma muda itu ikon dari HDO sendiri itu memang kurma muda. Kalau orang menjualkan kurma itu banyak ya, toko herbal semuanya menjualkan kurma gitu ya. Di Sumatera Barat itu sudah banyak toko yang besar menjualkan kurma, tapi kalau untuk kurma muda mungkin ya. Dan pengakuan dari orang-orang lain juga, HDO itu kalau menanyakan kurma muda itu ke HDO gitu, karena itu produk andalannya. Itulah cikal bakal akhirnya HD Egypt All Shop itu. Jadi kepanjangannya HDO itu HD Egypt All Shop gitu. Oh gitu. Ini berarti ini bisa juga nih diadopsi keluarga sip ya, nanti kalau ingin buka usaha ini masukkan aja nama suami, dimasukkan juga nama istri. Oh iya, ini Kak, ini kan juga bakso HD Lobster ini unik juga nih kedengaran ini. Nah, ini kenapa memilih bisnis ini ya? Ini salah satu bisnis yang juga dikembangkan oleh HD Group. Nah, ini silakan siapa yang bisa saya Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang bakso itu sebenarnya berawal dari 2020 pas Covid. Karena kebetulan dapat tugas ke Bogor. Kemudian setelah selesai tugas pertemuan pembina Indonesia, kita kemudian bertemu dengan partner kita yang menjadi importir ya, kurma. Maka kemudian pas ketemu, Ana dulu penasaran dengan lobster. Maka karena di Jakarta pasti ada gitu kan, maka Ana minta dibawa ke restoran lobster. Kebetulan dibawa ke bakso lobster. Dan kemudian Ana tertarik, memang dari kecil dulu Ana besar di sini ya, di Belimbing. Gitu, orang tua tinggal di situ. Itu ada satu warung bakso dari dulu, dari waktu kami kecil dulu. Bakso Sedap Roso ya. Itu dari kecil itu lacinya selalu penuh itu. Karena memang rame orang Belimbing situ ke situ semua kan. Nah, gitu. Jadi makanya itu menjadi daya tarik awal gitu kan. Kemudian kami kreatifkan. Jadi anak Kairo itu biasa mandiri, melakukan apa-apa itu dikreatifkan. Maka kita belajar dari teman-teman, dan termasuk tadi pembuatan bakso. Jadi Ana belajar itu sama teman-teman gitu kan. Itu. Jadi kami dulu sering bikin bakso juga, dan bikin menu-menu yang lainnya gitu kan. Maka kemudian kita pikirkan, karena HDEO itu punya produk mentah gitu, bahan-bahan herbal, maka bagaimana caranya supaya produk herbal ini menjadi barang baru gitu. Maka kemudian diolahlah, dan kebetulan memang kita punya adik-adik juga yang yang dekat dengan kita, yang paham boga. Maka kemudian diadulah antara ilmu yang kami dapatkan dulu di Kairo dengan ilmu boga. Nah, itulah jadinya bakso HD Lobster. Ini bakso lobster ini kedengaran untuk di Padang saya sendiri ini mungkin baru perdana ini mendengar bakso lobster ini. Karena jarang ya, saudara. Jarang sekali kalau di Padang. Kalau mungkin bisa jadi satu-satunya ya. Ada yang lain, ada yang lain.
sudah ada yang lain yang bikin bakso lobster juga ya. Masya Allah. Ini Ustaz, bisnis terbarunya nih berdasarkan kisi-kisi yang kita dapatkan nih. Ada Arabia Tour and Travel. Nah, ini sejak kapan pula nih memulai bisnis ini Ustaz, dan gimana ceritanya bisa kepikiran ini? Baik. Itu sebenarnya tentang rasa rindu aja. Rasa rindu karena kita dibatasi ruang gerak oleh Covid kemarin, itu takdir Allah. Maka tentu semua orang pengen berkunjung. Ternyata sekaya-kaya orang tapi nggak bisa berkunjung ketika Covid. Maka kemarin alhamdulillah Ramadan kemarin lebih kurang kita ketemu sama teman-teman, udah banyak sih sebenarnya yang ngajak untuk bergabung gitu kan. Cuma dengan satu orang teman ini anak kenal dengan beliau gitu kan, track recordnya anak paham, maka kemudian ya kami memutuskan bergabung. Dan sebenarnya ini bukan bisnis yang baru di HDO sebenarnya, karena Arabia Travel kami jadikan item di HDO sebenarnya. Jadi kalau biasanya kami menjual barang, maka Arabia adalah produk jasanya HDO. Seperti itu lebih kurang konsepnya. Nanti ini bagian dari HD Group ya Ustaz ya? HDO. Dan, walaupun memang kami bukan ownernya. Kami kalau untuk Padang hanya cabang saja. Tapi kalau untuk di Padang ya Ustadz ya apanya kan, mengendalikan atau memimpinnya gitu. Nah, ini Ustadz, kalau untuk Arabia Tour and Travel sendiri itu sudah ada izin berarti ya? Ya, jadi Arabia Tour and Travel itu berdiri pada tahun 2018 sebenarnya. Jadi sudah pernah berangkat sekali sebelum Covid, awal 2019, kemudian Covid kan bulan Maretnya, kayak gitu. Maka kemudian semua pertravelan berhenti. Maka kemudian ownernya Ustadz Yon Hadi Ramon yang punya, maka kemudian beliau mikir gitu kan, apa yang dikerjakan. Biasanya pusing karena banyak jemaah ya, sekarang pusing karena nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kemudian akhirnya beliau uruslah izin-izin sama Ustadz Yoni Marlius, yang menjadi direkturnya, diurus. Alhamdulillah pada 2021 kemarin keluar izinnya, izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dari Kemenak, nomor U450 tahun 2021. Masya Allah. Jadi kalau mau umroh keluarga sip, nanti bisa hubungi nanti. Kan kita kasih tahu nih. Gimana cara menghubunginya nanti ketika kita kasih tahu nanti di akhir. Jadi supaya keluarga sip makin penasaran nih. Nah, terkait ya kita masih lanjutkan juga nih Ustaz terkait umroh yang tadi. Toh nanti bisa juga kakak yang menjawabnya. Terkait pengelolaannya gimana ini? Pengelolaannya terkait di Arabia Tour and Travel ini. Arabia Tour and Travel. Arabia Tour and Travel itu sebenarnya secara pengelolaan kita tidak terlalu ribet ya. Karena memang mungkin dia travel baru, karena tadi baru diakui Kementerian Agama itu 2021. Tapi sebenarnya pemain lama, karena memang Ustadz Yon Hadi Ramon sebenarnya juga beliau di antara owner iTravel. Ini intinya bahwa Arabia Travel ini travel baru, tetapi ya pemainnya pemain lama, orang yang sudah biasa mengurus juga gitu. Kayak gitu. Jadi dari sisi pengelolaan artinya insya Allah tidak ada terkendala gitu. Dan kami pun Ana dulu 2018 pernah menjadi pembimbing ibadah juga, dan di situ kita belajar, kita diskusi di Arabia, kita diskusi sama teman-teman apa kira-kira item-item yang menjadi andalan kita gitu. Makanya ini insya Allah untuk yang keberangkatan 17 Desember besok itu kita adakan umroh sejarah karena itu diantara produk andalan kita di situ, karena kita sudah berangkat juga ke situ, sudah mengeluarkan biaya juga, gitu. Maka sedangkan sayang sekali kalau kita hanya pergi sholat, pergi melakukan ibadah-ibadah yang biasa saja.
Makanya juga sekalian kita ajak para jamaah itu untuk napak tilas sejarah perjalanan Rasul gitu, terkait tentang tempat-tempat yang ada di situ. Bahkan insya Allah kita akan terangkan dari kehidupan Rasul dari awal Rasul lahir sampai nanti Rasul wafat. Masya Allah. Berarti ini umroh sejarah ini menjadi keunggulan ya, Sir, ya? Iya. Keunggulan yang ada di Arabia Tour and Travel ini untuk calon jemaah. Nah, untuk pembimbingnya itu siapa saja nih, Sir? Pembimbing kalau untuk yang di Padang ada Ana, ada Ustadz Fadlan, Fadlan Mustika, Ya. ada ada Ustadz Yoni Marlius yang sekarang beliau menjadi mudir di Rahmatan lil Alamin Boarding School yang di Solo. Iya. Ya kan beliau sebenarnya juga dosen di UIN Imam Bonjol kan, jadi beliau bolak-balik ya Padang dengan Solo. Kemudian ada Ustaz Irfan Rahman yang juga seangkatan dengan anak di Kairo, beliau di Damasraya. Sekarang beliau masih di Malaysia, baru pulang umroh. Insyaallah besok pagi landing jemaah kita. Kemudian intinya di situ ada para ustaz Dedi juga ada di kota Solo gitu kan. Intinya adalah teman-teman juga sebenarnya yang sudah terbiasa juga ngurus perjalanan ibadah umroh, yang ada yang dari dalam negeri dan ada juga yang dari Timur Tengah. Masya Allah, ini luar biasa nih keluarga Sip. Nanti kan kita kasih tahu nih keluarga Sip gimana caranya untuk bisa daftar di Arabia Tour and Travel. Nah, kita rehat sejenak dulu nih keluarga Sip ya. Akan kita gali lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Baik keluarga Sip, kita ketemu lagi nih di segmen kedua di dalam program Dialog Siang bersama owner HD Group, yaitu ada Kak Sisri Dona SSMA ya Kak, ini salah nyebut nama nih, nanti dikritik plus ya nantinya. Atau yang biasa dipanggil dengan Sensei Dona, dan juga Ustadz Muhammad Hafiz Safitri LC. Nah, ini kalau tadi kita ke Ustadz Hafiz, sekarang kita ke Kak Dona nih. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi alasan untuk kakak membangun bisnis tersebut? Nah, bisa jadi nanti setelah kakak mungkin bisa Ustadz juga menambahkan. Silakan Kak. Oke, sebetulnya kita ini berawalnya itu bukan untuk satu yang besar gitu ya. Kita memang memulai dari yang kecil gitu. Jadi niat awal kita itu hanya jualan itu, merasa menjual itu supaya kita mendapatkan barang sama tapi terbeli dengan tanpa kita membeli dengan hasil keuntungan kita gitu. Misalnya seperti ini dulu ya, membeli kurma ajwa itu kan satu hal yang mahal gitu. Nah, niatnya awal itu menjual kurma itu agar kita pun bisa memakan kurma ajwa dengan untung kita yang sedikit-sedikit ini ya, seperti itu. Jadi memang awal berbisnis besar belum terpikir seperti itu gitu. Jadi awal-awal kami jualan itu dulu yang jualan kurma ini ya, kan awalnya tadi kurma muda. Tapi kurma muda itu tidak selalu musim tiap bulan, dia ada bulan-bulan tertentu musimnya. Jadi ketika masuk mulai Ramadan, itu Ramadan pertama kami berjualan gitu ya, itu kami menyetok kurma ajwa itu hanya 2 kg gitu ya, 2 kg itu dibagi 8 gitu ya, dibagi 1/4, jadi ada 8 kotak gitu. Jadi itulah yang kami promosikan ke teman-teman gitu ya, ini kita jualan kurma. Terus ada kurma kholas yang 10 kilo itu kita bagi setengah kilo, dapat 20 box seperti itu. Jadi stoknya memang sangat sedikit waktu itu, dan itu niatnya supaya kita ketika bulan Ramadan kita tidak membeli kurma lagi ke orang lain gitu. Kita setidaknya bisa dengan jualan kurma ini kita membeli kurma tanpa harus memakan uang ya, seperti itu. Nah, itulah niat awalnya gitu. Tapi alhamdulillah ya, tahun ke tahun ya, tahun 2018 gitu ya, 2019 itu permintaan sudah mulai tinggi, orang sudah mulai tahu kita jualan. Jadi memang betul kata orang pebisnis itu ya, kita tidak perlu siapa yang beli jualan kita, posting aja terus gitu ya, tawarin aja terus, nanti orang akan tahu oh ternyata di situ ada kurma. Mungkin sekarang dia belum tertarik, tapi besok-besok dia akan tertarik. Nah, seperti itu. Jadi ketika 2018 2019 itu
orderan sudah banyak gitu, dan itu kita sudah mulai tidak terhandle sendiri. Pada saat dulu Kak semuanya pemain Kak Dona ini semuanya pemainnya gitu, ibaratnya kita membalas chat gitu ya, kita yang packing, kita yang mengantarkan, kadang dibantu oleh suami yang mengantarkan ke ekspedisi, jadi semuanya kita gitu ya. Namun ketika permintaan sudah banyak, kita sudah mulai kepayahan gitu, sudah tidak terhandle gitu. Maka mulailah pada tahun 2020 itu, 2019 akhir ya, kita mulai mencari satu orang admin, satu orang karyawan untuk yang menghandle gitu ya. Nah, sampai 2020, 2021, 2022 gitu ya. Ketika Covid itu, orang 2019 ya sampai 2020 awal sampai 2020 akhir gitu ya. Pokoknya pada saat itu semua usaha orang pada banyak yang tutup. Pada saat itu banyak perusahaan yang gulung tikar, yang memberhentikan karyawannya. Kalau kita malah pada itu menambah karyawan gitu. Memang itulah rezeki dari Allah ya. Pada saat Covid itulah produk-produk herbal itu dicari oleh orang ya. Kurma, madu, apalah saat itu yang sedang booming itu kustul hindi, saffron, itu semuanya produk-produk yang memang untuk membentengi diri dari penyakit COVID-19 gitu ya. Dan itu kita penjualannya itu lebih dari 3 kali lipat, seperti itulah. Masya Allah. Sisi lain dari COVID-19 ini. Nah, jadi itu waktu itu ya perjalanannya gitu. Sampai 2020 itu kita akhirnya tidak bisa lagi jualan di rumah. Awalnya kita jualan cuma di rumah gitu ya. Akhirnya kita cari tempat yang ada kedai offline-nya. Dulu kita cuma jualan online gitu. Nah, itulah sekarang yang beralamat di Gunung Pengilon ya, di Jalan Gajah Mada nomor 30 gitu. Nah, itu jadi alasan awalnya itu pertama, karena kita ingin merasakan barang produk itu tanpa kita harus membeli. Nah, terus yang kedua alasan kita membangun bisnis itu juga ini udah masuk tahap kedua ya, kita itu ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Contohnya misalnya dengan kita waktu itu ya berjualan online, kita juga membantu para emak-emak gitu untuk jualan, mendapatkan uang saku gitu ya, walaupun hanya dari rumahan gitu ya, tapi sudah punya penghasilan sedikit-sedikit gitu ya, yang jelas ada sedikit uang jajan gitu. Nah, itulah niat kita awalnya, juga membantu teman-teman untuk sama-sama nih kita berjuang gitu ya, menyebarkan produk sunnah gitu kan, produk herbal, produk sunnah, semuanya kita jual produk yang sehat gitu ya. Jadi itu juga alasan kita mengapa kita tidak coba siarkan orang saja jualan rokok terang-terangan gitu ya, di media gitu ya, itu jelas-jelas itu produk yang tidak bagus untuk kesehatan. Kenapa kita harus malu gitu menjual produk yang bagus dan itu semuanya bagus untuk kesehatan kita gitu. Itu alasannya. Yang ketiga itu kebermanfaatan kita. Kalau seandainya mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan pekerjaan, itu biasanya itu kita ajak untuk untuk menjadi karyawan gitu ya. Dan karyawan di HDO, karyawan di Bakso HD Lobster gitu, dan juga ada yang karyawan di Arabia. Dan sekarang ini pun untuk mengelola ketiga bisnis ini pun kami sudah punya satu orang manajer yang bisa memantau semua. Jadi kalaupun kami keluar kota itu ada manajernya. Masya Allah, ini luar biasa sekali nih keluarga Sip. Dari berdua punya karyawan ya. Semua total karyawan ada berapa sekarang? Sekarang 3 tambah 4 7 ya. 7. Masya Allah, bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga untuk bisa berbagi ya. Ini kebermanfaatan usaha tadi ya, bisa ya dirasakanlah oleh karyawan-karyawan yang Ustadz dan kakak ada. Nah, kalau Ustadz ada tambahan Ustadz kira-kira? Ya, ya sederhananya sebenarnya itu aja gitu. Bahwa kami sebenarnya tidak niat untuk bisnis. Itu di awalnya memang nggak niat gitu. Cuma kan baca tadi dari awal. Jadi istri Ana ini memang orang yang pusing kalau nggak bergerak gitu. Kalau terlalu bergerak juga pusing juga. Jadi akhirnya ya sudah. Sementara Ana dari awal memang pengennya jadi rumah aja ngurus anak-anak gitu kan. Itu maka dicarikanlah kegiatan kayak gitu, kegiatan, walaupun awal kegiatannya langsung shock ya, langsung kami karena kami modal awal untuk beli kurma itu modal minjam ke Ibu Ana gitu kayak gitu. Tapi alhamdulillah terus berkembang gitu, dan semoga ini diantara bentuk taufik dari Allah.
Dan kalau kan udah banyak nih Kak dan Ustadz juga usaha yang sudah dilakukan, kemudian mulai dari nol. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi dalam selama berwirausaha ini gitu? Ya Ustadz? Baik. Tantangannya sebenarnya sederhana. Jadi dulu tuh di awal-awal istri jualan kan anak yang mengkawal ya. Jadi mungkin di antara bagian yang butuh dicatat ya di HDO, di HD Group lah intinya, kita segala sesuatu kita timbang dengan timbangan syar'i. Gitu. Itu yang menjadi catatan besar bagi anak gitu kan. Maka dulu istri meminta sama teman-teman yang lain yuk dijualkan gitu kan. Dijualkan gitu. Cuman untung untuk teman lebih banyak daripada untuk kita, padahal kita yang ngerjain semuanya. Kayak gitu. Terus anak bilang ya, kalau pengen nyumbang aja gitu kan. Kalau mau bisnis nggak kayak gitu caranya gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya diperbaiki, kita bikinkan polanya gitu. Alhamdulillah. Intinya bahwa turun naik di bisnis itu menjadi sesuatu yang biasa saja gitu. Cuman kita harus harus kreatif dalam melihat tantangan-tantangan yang ada. Cuman yang jelas kalau dari pengalaman yang kami rasakan, ketika kita memulai sebuah bisnis maka jangan berhenti kecuali setelah selesai. Ya bahwa bukan berhenti ya, artinya kerjakan terus, ketika sudah selesai baru beralih ke bisnis yang lainnya. Sama gitu. juga kayak ada ayat yang seperti itu ya Ustaz ya? Iya. Iya. Jadi begitu gitu kan, karena memang ketika kita tidak memaksimalkan ikhtiar, akhirnya bisnis ini belum selesai, pindah ke bisnis yang lainnya gitu kan. Akhirnya nggak selesai gitu. Betul. Fokus ya Ustaz ya. Nah, ini kita ke kakak dulu nih, ke selanjutnya. Ada kan unik ya, ini suami istri bisa berwirausaha. Nah, ini bagaimana sih Kak nih tips agar tetap solid dalam berbisnis ini? Dan kadang kan suami dan istri itu punya keinginan masing-masing seperti juga Ustaz sampaikan tadi gitu kan. Apalagi dalam bisnis ini kayaknya kalau kita lihat dari awal ini, mulai dari nol, mulai dari kurma tadi ya, sampai sekarang ini kompak banget nih kelihatannya. Sampai sekarang pun kompak juga nih. Artinya gimana sih kok bisa sampai seperti ini gitu? Silakan. Oke, kalau tips mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya. Namun mungkin ini berdasarkan dari pengalaman kita aja gitu ya. Yang pertama niat kita dulu ya. Niat kita itu memang sama, itu harus satu dulu. Nah, mungkin niatnya ini beda gitu ya, akan satu nanti jadinya. Niat kita hanya karena Allah gitu ya. Bisnis ini niatnya hanya karena Allah, bahkan tujuan kita yang paling ingin berbisnis ini itu kita nanti bisa dari bisnis ini kita bisa mewakafkan harta kita gitu ya. Tujuannya seperti itu gitu. Seterusnya yang kedua itu kita juga rajin diskusi gitu. Setiap ada hal-hal yang Kak Dona butuh tanyakan itu tidak berjalan sendiri aja gitu. Misalnya order ini, tanya dulu bagaimana pendapat dari suami gitu. Terus kalau seandainya bakso bagaimana seperti ini, ada ide tidak? Jadi kita selalu membuka ruang-ruang diskusi sehingga kita tuh tidak tidak jalan seolah-olah sendiri aja gitu. Jadi kita ketika menjalankan tuh ada gasnya, ada yang ngeremnya, kayak gitu. Misalnya kita terlalu ambisi nih. Dulu pernah ada membeli produk itu kebanyakan gitu ya, karena mungkin berambisi gitu, tapi ternyata banyak bersisa. Itu dinasihati sama suami, nggak boleh juga terlalu banyak ambisi seperti itu, yang biasa-biasa saja gitu. Jadi kita ibaratnya tuh juga ada penasehatnya lah gitu. Kalau bagi Kak Dona itu suami juga menjadi penasehat dalam berbisnis ini gitu. Kalau bagi suami mungkin Kak Dona juga diminta ide-idenya bagaimana untuk marketingnya nih, karena memang kalau kami secara kolaborasi, beliau itu hebat di ilmu syar'inya gitu ya. Kalau di Kak Dona itu hebat di marketingnya gitu ya. Mungkin pertama dulu kuliahnya juga suka ikut banyak kegiatan organisasi atau pertemanan, link-link jaringannya banyak. Yang kedua mungkin juga
karena jurusannya adalah bahasa sastra gitu ya. Jadi ketika caption postingan itu mungkin memang menarik gitu ya untuk untuk dilihat orang gitu ya. Jadi itu kekuatan bahasa juga gitu. Nah, mungkin itulah kita menjadi sebuah tim yang solid gitu. Mulai dari yang kecil-kecilan yang cuman 1-2 kilo kemarin gitu ya. Alhamdulillah sekarang kalau untuk kurma tuh Ramadan tuh kita sudah bertonton gitu. Alhamdulillah. Baik ini Kak. Ini kita lanjut lagi nih, kita di 2 segmen saja ini di karena waktu juga membatasi kita. Nah, kalau tadi tips juga dari Kak Dona, kita juga mintakan juga nih tips dari Ustadz dan juga sekaligus harapan kedepannya seperti apa ini kedepannya. Apakah nanti bakal buka usaha-usaha, buka cabang di Jakarta? Siapa tahu ya. Ini silakan ini Ustadz. Sebenarnya gini aja, sederhana apa ya? Mungkin kesimpulannya kami berdua itu orangnya pembelajar. Jadi kalau udah banyak masalah, akhirnya anak biasanya tuh kadang minta izin di Kutab tuh. Anak pengen pergi keluar kota, berdua sama istri bawa anak-anak. Dia jadi pokoknya di jalan ngapain? Udah di jalan cerita. Karena kalau di rumah pasti nggak bisa cerita. Maksudnya cerita yang lebih detail ya. Karena kalau di rumah ya kadang gitu kan anak gitu kalau ya jadwal kajian, jadwal ini, jadwal itu gitu kan kadang sensei kalau di rumah ya sudah gitu. Ada saja yang telepon, orderan gitu kan. Kayak gitu. Kan tetap saja memantau gitu kan. Makanya tadi kita cerita dan kita juga nambah ilmu. Jadi kita nambah relasi, kita juga hadir di hadir di kegiatan-kegiatan yang sifatnya seminar gitu kan menambah. Jadi ditambah ilmunya, kita baca juga, kita diskusi, kita silaturahim, kita belajar juga dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu menjalankannya gitu. Nah, jadi mungkin itu saja mungkin di antara cara kami menjaga agar tetap berjalan roda ini gitu. Kalau harapan untuk ke depan itu? Ya, sebenarnya ya kan khairun nas itu anfa'uhum linnas ya. Manusia yang baik itu yang memberikan manfaat yang banyak untuk manusia yang lainnya. Dan kalau kita baca di literasi itu hari ini kita terkerdilkan oleh cara berpikir kita sendiri di hari ini. Jadi hari ini yang kita pikirkan ya cuman bagaimana cara agar dapur kita ngepul gitu. Padahal dulu kalau kita lihat di literasi kita kaum muslimin, para sahabat itu yang difikirkannya itu gimana caranya membiayai umat ini gitu. Kalau pergi ke pasar dulu, kalau kita baca di literasi itu, kita hari ini ke pasar cuma beli barang. Kadang beli barang untuk dijual lagi, itu aja gitu. Kalau dulu orang pergi ke pasar itu beli pasarnya gitu kan. Kemudian diwakafkan gitu. Nah, begitu. Artinya ya semoga ke depan Allah tambah keberkahan, Allah tambah kebaikan. Karena yang kami inginkan sebenarnya ujung dari ini semuanya adalah di pendidikan. Karena anak konsen di pendidikan, sensei juga sebenarnya juga konsen di pendidikan. Nah sampai hari ini beliau masih ngajar bahasa Jepang juga gitu. Masya Allah. Baik, Ustadz dan Kakak Dona, jadi kita sudah buat penasaran keluarga SIP dari awal nih. Gimana sih caranya menjadi mitra atau reseller dari HDO, ataupun juga nanti gimana juga caranya menjadi jamaah di Arabia Tour and Travel. Nah, silakan dijawab silakan Kak. Oke, kalau di kita ya karena kita ini semuanya satu ya, HDEO tuh herbalnya, bakso Hadramaut satu bakso sehatnya, dan Travel Umroh itu masih Timur Tengah gitu ya, masih erat kaitannya juga dengan kurma dan herbal. Jadi satu pintu masuk saja sebetulnya semua. Bagi yang berminat gitu, ketika mendaftar jadi reseller HDEO itu otomatis sudah menjadi reseller bakso frozennya HD Lobster, sudah otomatis menjadi agen atau mitra perwakilannya dari Arabia. Jadi memang nanti bagi siapa yang berminat itu mungkin bisa hubungi nomor Kak Dona 0812 6861 1424 0812 6861 1424. Nanti akan kita proses pendaftarannya. Dengan mendaftar reseller HDO itu otomatis membeli barang di kedai kurma mendapatkan harga reseller, dan membeli bakso yang frozennya itu mendapatkan otomatis
harga diskon. Ah, Harga diskon ini nih. bakso frozen ya, yang frozen yang Iya. frozen food yang Iya, dikirim gitu ya. Dan ketika dia pergi umroh otomatis dapat diskon. Masya Allah. Dan atau dia mendapatkan jamaah melalui dia itu akan dapat fee dari kita. Jadi banyak keuntungan dari mendaftar menjadi reseller DO, otomatis sudah mendapatkan ketiganya. Nah, seperti itu. Kalau lokasinya ini di satu tempat atau gimana? Terpisah nih Kak? Kalau lokasi yang kurma itu di Gunung Pemilun, Jalan Gajah Mada nomor 30 di musola di seberang musola Surojamba. Sekaligus di situ kantor cabangnya Arabia Travel. Dan yang bakso Hada Lobster itu ada di Ampang, dekat SPBU Ampang, Jalan Ampang nomor 10. Kalau seandainya dari Simpang Alai itu sebelah kanan setelah SPBU sedikit. Ini bakso sehat, tanpa micin, tanpa pengenyat, tanpa pengawet, halal sehat, non MSG. Ini keluarga sih kalau ingat ini beberapa waktu yang lalu kita ada kuis. Nah, ini kerjasama dengan owner. Nah, ini owner ini. Nah, ini Ustadz dan kakak juga ini waktu juga membatasi kita. Meniar kita sedikit nih. Tak banyak nih dari kita ada stiker SIP FM. Silakan diterima nih Ustadz. Ya, share. Ini mudah-mudahan dah ini menjadi apa dari kita, saya kenang-kenangan, bisa dapat tahu nanti diingat SIP FM gitu kan. Oke, nih Ustadz dan kakak semuanya, terima kasih atas kedatangannya, sukses selalu buat kakak dan abang. Abang saya panggil abang ini karena Memang padahal abang. beliau ini Memang abang juga. Ustadz yang insya Allah nanti di sesi lain yang kita akan ketemu dengan beliau nantinya, yang juga sering mengisi kajian di Sumatera Barat ya. Dan juga jangan kemana-mana juga keluarga SIP, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Dan saya Fahmi dan juga ada Ustadz Hafiz dan juga ada Kak Dona, kemudian ada juga sahabat siar Yani yang sebagai operator di siang hari ini, kemudian ada juga Ustadz Edo yang sebagai pengambilan video kita hari ini ya. Nanti akan kita nantikan linknya di YouTube nanti di SIP Media nih keluarga SIP, terkait video-video yang ditampilkan termasuk video hari ini juga akan tayang nanti di media kita di YouTube. Dan kalau gitu kita tutup dengan alhamdulillahirabbil dan juga disempurnakan dengan kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan makan karipiak di tepi sawah, karipiaknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.